Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Habis sakrat. Ulibatir Rum, bangsa Romawi dikalahkan. Yang mengalahkannya Persia. Fi adnal ardi, di bumi terdekat. Kenapa disebut bumi terdekat? Karena lokasi perangnya dekat dengan Makkah. Di Madinah disebut dengan bumi terendah. Sekarang setelah diteliti ternyata permukaan bumi yang paling rendah di bawah permukaan laut adalah Laut Mati, lokasi perang itu. Lokasinya di Yordania. Naik bis dari Madinah, orang Madinah ke Yordan itu naik bis. Terendah. Dari kata adna inilah asal. Adna untuk muzakkar. Kalau muannasnya asghar, terkecil, muannasnya sughra. Akbar, terbesar, kalau muannasnya kubra. Adna, terendah, kalau muannasnya dunia. Adna, dunia. Disebut alam ini alam yang paling rendah karena ada yang paling tinggi nanti di akhirat. Dunia terendah. Lalu kemudian bainahuma barzakhun la yabghiyan, antara air laut dengan air sungai. Air laut dan air sungai tidak masuk air laut ke sungai karena ada barzakhun, barzakh. Maka disebut alamnya itu dengan alam barzakh. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir, atau disebut juga dengan alam kubur, dari kata maqabir qabr. Allahumma ja'al kuburahum, kubur. Dua, dari alam terendah ke alam barzakh. Pintu masuk menuju ke sana, kalau mau masuk ke sana disebut dengan dia dengan al-maut. Maut artinya khurujur ruh minal jasad, keluarnya ruh dari jasad, disebut dengan maut. Fulan dijemput maut. Disebut juga dia dengan sudah tiba ajalnya. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, idza tadayantum, kalau kamu menjalin transaksi utang piutang, ila ajal, sampai ke ajal. Ajal artinya limit waktu. Saya pinjam uang kamu, nanti saya bayar 1 Januari. Maka 1 Januari itu ajal, sudah sampai limit waktunya. Kenapa dia meninggal? Sudah sampai ajalnya. Tapi kata si Anu serangan jantung, enggak, ajalnya udah sampai. Buktinya temannya kena serang 3 kali, enggak mati-mati. Yang disebut dia dengan ajal. Seperti spidol ini yang sudah hampir sampai ajalnya. Lalu kemudian disebut juga dengan wafat, diambil dari kata innama yuwaffas sabirun. Wafat artinya penuh. Wafat, penuh. Kenapa disebut penuh? Karena air gelas kalau sudah penuh dituang, mau tidak mau, suka tak suka, pasti akan meluber, pindah keluar. Begitu juga kalau ada di antara kita ini yang sudah penuh. Apanya penuh? 2. Lantamu tanapsul, orang tidak akan mati. Qabla antas takmila rizqaha wa ajalaha. Orang tidak akan pindah ke sini sebelum 2 penuh. Pertama, rizqaha, rezekinya sudah penuh. Yang kedua, wa ajalaha, waktunya sudah penuh. Kenapa kita masih di sini? Rezeki kita belum penuh, ajal kita belum penuh. Kalau sudah penuh,
pasti keluar. Nggak pakai sakit, tidak pakai jantung koroner, pasti penuh. Jadi banyak orang tidak mau membahas ini karena ini menurut dia menyedihkan dan menakutkan. Kenapa menyedihkan? Karena dianggap akan meninggalkan ini, akan meninggalkan anak, akan meninggalkan istri, akan meninggalkan harta, akan meninggalkan sahabat uas. Karena yang dia lihat ini, maka mati ini menakutkan, menyedihkan, karena ini yang ditinggalkan. Tapi kalau cara pandangnya berbeda, kalau saya masuk ke sini, saya akan ketemu, kalau saya kalau masuk ke sini, anak tinggal, istri tinggal, sahabat tinggal. Tapi kalau saya masuk ke sini, saya ketemu dengan emak saya ketemu dengan ayah saya ketemu dengan orang-orang yang dulu saya penasaran dia wali apa enggak ya. Iya kan? Saya ketemu dengan Ustadz Tengku Zulkarnain, saya ketemu dengan Ustadz Arifin Ilham, saya ketemu dengan Kiai Haji Abdul Rahman Wahid, saya ketemu dengan Bu Uji, saya ketemu dengan Syekh Adi Jabir. Jadi Islam itu datang untuk merubah cara pandang yang sebelum Islam datang orang hanya melihat ini, kalau mati nanti akan meninggalkan ini, akan meninggalkan ini, akan meninggalkan ini. Karena menurut mereka kalau mati ya udah selesai. Dalam Islam enggak, mati itu tidak selesai. Jadi kalau ada orang mengatakan, ya Allah, matikanlah aku biar selesai. Itu orang enggak. Siapa yang bilang ente selesai dengan kematian? Ente cuma pindah. Ketika kita berada di sini, memandang ini sebagai ilusi. Saat kita berada di sini, maka memandang yang di sana ini ilusi. Titian siratal mustaqim, ilusi. Timbang menimbang amal, ilusi. Sorga dan neraka, ilusi. Azab dan nikmat, ilusi. Siapa yang ngomong begitu? Kan disampaikan di pidato. Ada rekamannya yang bilang bahwa sana itu nanti belum tentu. Emang pernah mati ya? Sana itu enggak, karena sini. Coba kita berpikirnya kalau kita di sini. Kita balik sekarang. Sekarang kita di sini memandang ini. Kan ini yang ilusi kan? Anak ilusi, istri ilusi, harta ilusi, 3 periode ilusi, sahabat ilusi. Jadi sebenarnya yang ilusi itu yang mana? Tergantung kita di mana. Kalau kita di sini, ini ilusi. Kalau kita di sini, ini ilusi. Mereka yang sedang di sana melihat dunia ini ilusi semua. Mobil antum itu, antum bilang fakta. Mobil antum itu kan fakta. Sekarang ini fakta aja. Tapi begitu antum pindah ke sini, dia menjadi ilusi. Kenapa? Karena STNK BPKB berubah nama orang lain. Ada yang sangat menyakitkan. Jangankan surat mobil, surat nikah antum pun bisa berubah. Itu yang banyak orang tidak mau kaji. Kalau sudah cerita, stop. Papa jangan cerita lagi. Mama. Dalam Islam enggak. Kenapa di awal tahun kajian pertama juga mati Ustaz? Kajian pertama ini. Dari malam sebelum pindah waktu, awal dan akhir tahun, awal tahun dibahas tentang kewalian. Awal hari dibahas tentang satu pintu yang bagi orang mengerikan. Makanya wali-wali Allah itu tidak ada takutnya. Kenapa? Karena dia memandang ke sini. La khaufun, 2 penyakit yang paling mengerikan dalam hidup. Yang pertama, khauf, takut. Yang kedua, hazan, sedih. Ketakutan demi ketakutan, maka orang korupsi gara-gara takut. Orang makan haram, menghalalkan segala cara, riba, gara-gara takut, ketakutan.
mau merubah konstitusi, itu juga gara-gara ketakutan yang berlebihan. Kalau khawatir channelnya kena ban, nanti yang ini boleh diedit, boleh. Tidak menghormati kajian, tidak mengurangi kajian kita, cuman sekedar mengurangi amanah saja, karena dia masih di sini. Kalau memandangnya di sini, maka insya Allah. Kenapa Ustaz kaji ini? Karena dengan mengkaji ini kita menjadi lebih bersemangat untuk beramal, karena saya pagi ini, subuh ini mengajak kita untuk berada di sini. Kalau kita berada di sini, maka kita akan manfaatkan ini sebaik-baiknya. Maka kalau saya sedang berada di sini, saya akan didik ini sebaik-baiknya supaya dia mendoakan saya, Rabbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, mengalir ke saya. Jadi ini supaya kalau aku mati, anak-anak ini tetap menghafal Quran. Semakin banyak anak ini yang menghafal Quran, maka insya Allah mengalir juga ke saya. Anak-anak ini kita didik menjadi penghafal Quran, mengalir ke saya. Ada setetes dua tetes yang dititipkan Allah, dipakai untuk yang membuat mengalir ke saya. Saya ajarkan ke sahabat-sahabat nih, kalau aku mati nanti, walaupun kalian nanti di manalah keadaan ke depan nih, tolong kalian sempat-sempatkan mengirim Al-Fatihah, mengalir ke saya. Ke santri-santri saya sampaikan, kok aku mati nanti, datang tamu, kalian kasih makan. Kalau tak ada makanan, kalian kasih minum. Malam Jumat, kalian kumpulkan semua jamaah, bacakan Yasin, tahlil, kirimkan Jami'il Muslimin wal Muslimat wal Mu'minin wal Mu'minat sampai dia. Kalau kita tidak memposisikan di sini, maka kita akan terus di sini dengan rasa ketakutan yang luar biasa. Antum yang takut untuk membicarakan ini ke anak, ke istri, ini sebagai prolognya. Kirim. Banyak orang yang takut membahas ini. Padahal semuanya pasti akan melewati pintu ini, dan tidak pernah ada satupun orang yang menduga, karena dia selalu datang dengan tiba-tiba. Sedang khutbah, sedang ngaji, sedang takbir, sedang sujud, sedang tawaf, sedang tontonlah video pembawa acara, host, sedang liputan berita. Karena kebetulan melihat orang baju TV ini kan kita berita. Semuanya akan berakhir menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika kita memposisikan diri, disitulah baru kita sadar apa yang perlu kita siapkan. Selalu Ustadz berceramah, cerita tentang mati, tapi selalu melihatnya dari sini. Nah, sekarang saya mengajak, coba kita melihatnya dari sini. Seandainya kita mati, apa yang akan kita rasakan? Apa yang akan kita harapkan? Apa yang akan mengalir ke kita? Maka kata Nabi SAW, shadaqatun jariyah, ilmun yuntafa'u bih, waladun salihun yad'ulah, mengalir. Tapi kami kan bukan ustadz ilmu, kami kan bukan ustadz. Antum memang tidak ustadz, tapi karena antumlah sampai dakwah itu, antum fasilitatornya. Antum memang tidak ustadz, tapi antum yang mengupload, yang mengedit, yang membuat programnya, antum yang mengarahkan. Ustadz nanti judulnya ini, jangan lama-lama berdiri, cuma 12 menit aja, karena habisnya ada iklan. Kita sangka udah selesai, rupanya belum, tambah lagi. Boleh jadi di tambahan itu yang paling ikhlas, akhirnya mengalir dia sebagai amal. Jadi filosof itu hampir tidak pernah cerita mati. Filosof itu takut ternyata cerita mati. Kalau ditanya mati, bukan urusan kita nanti. Tapi Nabi Muhammad seringkali cerita mati. Ayat Al-Quran itu banyak kali bercerita tentang mati. Tapi orang Islam malah peradabannya bukan peradaban kematian. Aneh Islam ini. Dia selalu cerita mati, tapi gedung yang dibangun megah. Lihatlah peradaban Bani Abbasiyah, sebelum itu Bani Umayyah, masih ada Jami' Al-Umawi di Damaskus. Abbasiyah di Baghdad, Irak. Lihatlah peradaban Andalusia, Spanyol. Lihat peradaban yang ada di Turki, Turki Utsmani, Muhammad Al-Fatih. Maka orang Barat tuh bingung, ini agama yang banyak cerita mati, tapi dunianya kok mengagumkan. Mestinya kalau orang itu dijejali dengan cerita mati, dia nggak membangun peradaban.
Jadi jangan salah paham, saya tidak mau setelah cerita mati subuh ini lalu produksi kori menurun. Justru dengan kita cerita dari alam sini, kita akan mengharapkan ada aliran-aliran yang tetap mengalir. Jadi tetap sampaikan ke karyawan, ke direktur, ke reseller kori. Nanti kalau saya mati, maka kalian tetap bagi ini baju kori ini ke sahabat UAS. Walaupun UAS sudah meninggal. Sahabat UAS ini senyum semua, walaupun ceritanya tentang mati. Saya mau mengajak kita semua untuk melihat dari sisi lain. Itu yang disebut dengan perspektif, sudut pandang. Kadang ada suatu objek yang sama, ketika dilihat dari sudut yang berbeda. Itu yang paling mengerti itu kameramen. Angle-nya begini, ini. Padahal kameranya sama, pas dilihat hasilnya beda. Kenapa? Ternyata ngambilnya dibalik. Begitu juga, kadang kita mesti melihat dunia ini dengan pandangan yang terbalik. Untuk melihat mana yang hakiki, yang benar-benar sebenarnya, mana yang hanya sekedar ilusi, yang akan berakhir dengan berakhirnya siang, maka semua yang cantik dan indah menjadi gelap. Karena semua sudah tertutup habis. Tapi tidak semuanya kalau sudah mati kita akan berakhir. Banyak yang bercerita tentang malam pertama di alam barzakh. Amat sangat mengerikan. Padahal kenikmatan kubur juga luar biasa. Makanya doa yang diajarkan, Allahumma ja'al kuburahum raudhatan min riyadil jinan. Jadikanlah kubur mereka salah satu dari taman-taman surga. Bayangkan kubur kita taman surga. Taman kebun binatang aja orang masih terkesan. Apalagi taman surga. Kubur kita menjadi taman surga. Tapi jangan gara-gara membahas kenikmatan mati ini lalu semua pas ditanya gimana cerita ke depan, nggak usah kita buat program dakwah UAS ini, kita mati aja. Saya masih tetap menyusun sampai Desember. Sumatera Utara 2 kali, Sumatera Barat 2 kali, Kepulauan Riau 2 kali, Bangka Belitung, Palembang 2 kali, Jakarta yang kabarnya hampir sekali, tetap 2 kali, Kalimantan 1 provinsi 1 kali, Sulawesi. Apa ini Ustaz Somad Jawa Barat? Nampaknya karena penolakan ini kita lihat. Jawa Barat ini untuk memutuskannya perlu bertaruh dengan anak panah nampaknya. Jadi apakah sesudah kita mati kita bisa jumpa? Jadi dalam kitab Ar-Ruh, Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, bermimpilah salah seorang ulama. Bermimpi, kata sahabatnya dalam mimpi itu, nanti tolong kau datang ke rumahku, pergi ke dapur, di situ ada tanah liat yang dibuat jadi tempayan, apa namanya itu, tembikar, tempat air. Angkat, geser, di bawah itu ada beberapa keping uang emas, bayarkan hutang. Itu menunjukkan ruh masih bisa berkirim pesan. Jadi nanti kalau ada sahabat kawan kita meninggal, datang dia ke keluarga, itu bapakmu kemarin ada titip pesan. Jangan serta-merta percaya, tanya dulu pesannya apa. Kalau detail memang betul, tapi kalau cuma dia pesan tolong kasih pin, penipu umum. Karena mimpi itu rupanya setelah itu minta bayarkan hutang. Nanti di bawah itu ada beberapa keping uang emas, bayarkan hutang. Ruh orang di sini dengan ruh orang di sini sama-sama ruh, bedanya ruh ini masih di dalam jasad, ruh di sini sudah keluar jasad. Ketemunya kapan? Waktu tidur malam. Makanya kita ketemu dengan banyak ruh waktu tidur. Yumsikur ruh, Allah menggenggam ruh. Ada yang dikirim Allah lagi balik. Ketika ruh itu dikirim Allah, maka dia pun berkata, Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Tapi tidak bisa di request, itu kuasa Allah. Ada kalanya dipertemukannya kita, ada kalanya tidak. Bertemulah mereka dengan ruh Imam Sufyan Ats-Tsauri yang kita bahas tadi malam. Ruhnya di dalam paruh burung berwarna hijau di dalam surga.
terbang ke sana, terbang kemari. Paruh burung berwarna hijau yang hinggap di lampu-lampu lentera-lentera di dinding surga, terbang ke sana, terbang kemari. Lalu kemudian ketika ditanyakan, apa amalmu sehingga engkau sesuka hatimu terbang ke sana kemari? Karena aku membiarkan diriku juga suka menerima ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang selalu kita katakan di awal hari, raditu billahi rabba. Aku senang menerima ketetapanmu, maka Allah pun juga akan memberikan kesenangan terbangnya ruh kita itu kian kemari. Berapa lama kita? Lahir 1977, meninggal 2040, misal. Berapa kali pilkada lagi itu? 63 tahun. Di sini cuma 63. Bayangkan dengan yang sudah di sini meninggal tahun 1111. Sekarang sudah 2023. Jadi berapa tahun dah dia di sana? Berapa? 1000? Siapa ini yang meninggal 1111? Imam Al-Ghazali. Berarti Imam Al-Ghazali sudah meninggal 1012 tahun. Lebih lama di sini apa di sini? Lebih lama di sini. Tapi persiapan kita lebih banyak untuk ini atau untuk ini? Bukan main sibuknya, habis sholat subuh langsung ngontrol kos-kosan yang dipersiapkan untuk pensiun umur 58. Umur 55 itu sudah pontang-panting untuk menyiapkan, karena nanti setelah 58 ini biar supaya bahagia, pemasukan nggak berkurang. 57 datang malaikat maut. Diharapkan dari 58 ini ke 63 nanti. Ya kalau ikut Nabi Muhammad 59, 60, 61, 5 tahun ini. Sibuk mikirkan 5 tahun, dia lupa bahwa di sini dia akan 1012 tahun. Terus habis, bagi-bagi sama anak, sama istri, sama habis semua. Tapi Imam Al-Ghazali sampai sekarang mengalir pahala ke Imam Al-Ghazali sampai sekarang karena kitab Ihya Ulumuddin tidak ada satupun ini subuh ini. Coba hitung dari Aceh sampai Papua berapa pondok yang membacakan Ihya Ulumuddin, sampai siang, sampai sore, sampai malam nanti. Imam Al-Bukhari meninggal 256, sekarang 1444. Berarti Imam Bukhari udah meninggal berapa tahun? 1200? Apa? 8. Imam Bukhari, Imam Ghazali di dalam alam barzakh. Tidak ada satupun dunia ini yang kosong dari Sahih Bukhari. Mengalir. Sekarang saya sebenarnya sedang ingin mengajak kita, kira-kira Imam Bukhari udah jelas ada yang mengalir, Imam Al-Ghazali udah jelas ada yang mengalir, Imam Syafi'i apalagi. Imam Syafi'i dari tahun 1444 mengalir sampai sekarang. Imam Syafi'i jelas mengalir. Terus kita yang mengalir apa? Kalau matilah kita, menunggu sampai hari kiamat ditiupkan sangkakala. Yang mengalir untuk kita itu apa yang mengalir? Cobalah kita pikir-pikir, kita renung-renung sejenak. Alhamdulillah Pak Ustadz, anak saya hafal Quran. Alhamdulillah, berarti 1 bulan mengalir 2 kali khatam, karena dia ngulang hafalannya 2 juz. Alhamdulillah. Istri saya solihah Pak Ustadz. Alhamdulillah, 4-empatnya solihah Pak Ustadz. Yang senyum ada niat. Alhamdulillah Pak Ustadz, sahabat-sahabat saya baik-baik semua, santri-santri alhamdulillah. Jadi anggaplah kita ini sekarang sedang berada di sini yang akan menantikan ini, apa saja yang mengalir.
Saya bukan berarti dengan PD-nya saya, insya Allah enggak. Saya sebenarnya sedang bercerita kalau kebetulan saya mati, maka antum kirimlah doa, antum sempat-sempatkan. Anak kalau selesai, itulah mengapa orang-orang tarekat itu, saya perhatikan guru saya, setiap kumpul kepada Syekh Bahauddin An-Naqsyabandi, kepada Syekh Khalid Al-Kurdi, kepada Syekh Imam Abdullah Afandi, kepada Syekh Sulaiman Al-Qarimi, kepada Syekh Sulaiman Zuhdi. Beda sama-sama ngirim, tapi kalau yang tidak berguru seperti itu, tidak mengambil talqin seperti itu, umum aja. Ila arwahi jamil muslimin wal musliman wal mu'minin wal mu'minat, Al-Fatihah, sampai. Tapi tentu ada kekhususan. Ada kekhususan. Makanya kadang ngaji-ngaji di pondok-pondok salafiyah, baca kitabnya cuma 15 menit. Al-Fatihahnya kelamaan di Al-Fatihah. Sehingga jamaah yang nggak terbiasa pas pulang, apa isi kajiannya tadi? Al-Fatihah. Karena barokah itu di situ. Menjalin hubungan dengan orang-orang yang sudah mendahului. Nah, selesai sholat, Assalamualaikum warahmatullahi, zikir, salam, tiba-tiba azik dari belakang. Untuk nenek Al-Fatihah. Astagfirullah, saya yang nyuruh, saya pula yang lupa. Anak-anak masih ingat. Rupanya selesai sholat tetap dikirim untuk nenek Al-Fatihah. Apakah antum akan ingat atau tidak? Wallahu a'lam. Tapi insya Allah kajian subuh ini ingat, alhamdulillah. Tidak ingat, kita sudah sampaikan. Kita hanya berharap bahwa ada sesuatu yang mengalir sesudah kita menghadap Allah SWT. Ini hanya sekedar kenangan saja. Dari sekian banyak kenangan itu, berapa yang masih lekat di memori? Habis, hilang semua. Betapa bahwa yang ini berapa banyak orang yang dalam hidupnya mengalami berbagai macam peristiwa heroik, artis-artis yang antum dulu kenal di zaman antum, terlupakan semuanya, hilang. Bahkan kita tahu meninggalnya pun setelah dapat kabar meninggal, baru kita tahu, oh udah meninggal Pak Ogah. Pak yang udah meninggal. Nah, saya baca, oh Pak Ogah ini rupanya ada di alam nyata, bukan macam Upin Ipin. Baru meninggal. Kok tahu dulu kenapa kita tak buat podcast sama Pak Ogah? Habis, tinggal kenangan. Kita pun juga begitu. Lam yakun syai'an madhkura. Awalnya dia bukan sesuatu yang dianggap nyata ada, lalu kemudian muncul ada, dan pada akhirnya dia menjadi tidak ada. Nah, tinggalkanlah sesuatu yang kira-kira yang bisa mengalir sampai akhirnya hari kiamat, dan jangan buat sesuatu yang akan membuat kita mendapatkan dosa jariah aliran yang luar biasa di sini. Jadi kalau ada keran-keran dosa yang kira-kira mengalir, tutuplah sekarang. Saya dulu Pak Ustadz jadi RT, terus mengeluarkan surat izin pembukaan salon. Salon nggak apa-apa, salon syariah untuk mempelai perempuan supaya tidak terlalu kelihatan seperti mayat duduk dipakai bedak, warnanya tetap warna kulit, tidak melebih-lebihkan. Yang jadi masalah Pak Ustadz, salon yang saya kasih izinnya waktu saya RT itu udah jadi diskotik sekarang. Mengalir nggak Pak dosanya untuk saya? Nanti ingat saya bawa Bapak di Masjid An-Nur dulu. Saya bilang kalau masih ada yang bisa Bapak sampaikan kenalan-kenalan untuk menutup itu, sampaikanlah. Kalau tidak, aku boleh buat, siap-siaplah Bapak menerima azab. Jadi kalau ada kira-kira keran-keran dosa jariah, ditutup. Yang masih ada zolim, aniaya sama orang, barang yang belum dikembalikan, utang piutang, selesaikan. Karena subuh ini kita sedang melihat sisi ini. Kalau aku nanti sudah berada di sini, maka apa yang tetap akan mengalir hanya menantikan. Seperti orang hanyut air deras, kalau orang hanyut, rumput yang lapuk pun dia tarik. Antum kalau pernah hanyut nggak pernah Pak Ustaz. Terus apa yang nampak, mau tali, mau bambu, mau ranting, itu pun ditarik karena dianggap bisa menyelamatkan. Begitulah keadaan kita, saking lemahnya, saking tak berdayanya kita di hadapan Allah. Kalau pernah mimpi dikejar anjing, mimpi nafas tersengal, kaki rasa tak bisa bergerak dan tidak bisa berteriak, pernah tuh? Nah, begitulah keadaan. Tak ada yang bisa menolong. Sampai akhirnya ada orang yang melihat, lalu dibangunkannya gitu. Bangun. Aduh, untung kamu bangun. Aduh, gitulah agak-agaknya. Saya pun nggak juga bisa menceritakan seutuhnya. Saya belum juga pernah ke sana. Begitulah agak-agaknya kematian
di alam itu, sampai akhirnya orang hidup itu memberikan pertolongan dengan kiriman. Makanya kalau ada orang yang lewat mengucapkan assalamualaikum ya ahlad diyar minal mu'minin wa inna insyaallahu bikum lahiqun yarhamullahul mustaqdimin wal mustakhirin nas'alullah lana wa lakumul afiyah. Indah sekali. Jadi banyak juga kadang saya heran, Ustadz Anu meninggal dunia, Ustadz Abdul Somad, terus tak ada meninggalkan apa-apa. Keluarganya datang, kaget saya itu kejut. Apapun nggak ada ditinggalkannya? Enggak, Ustadz. Loh, berapa lama dia menjadi Ustadz viral, pejabat-pejabat begitu banyak kenalan dia, nggak ada sama sekali, nggak ada Pak Ustadz. Rupanya dia tidak meninggalkan untuk di sini, ditinggalkannya untuk di sini. Tak boleh sebut nama, menjaga kode etik. Apapun tak ada ditinggalkannya, nggak ada Ustadz. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Keluarganya, ya keluarganya ya udah hidup dengan kehidupannya masing-masing. Tapi ada pula yang amat sangat banyak meninggalkan sesuatu, tinggal juga. Yang meninggalkan yang banyak pun tinggal, yang meninggalkan tak ada pun tinggal. Bedanya mana? Yang banyak tinggal, yang tak ada tinggal. Tapi yang tak ada ini saya yakin banyak yang mendapatkan aliran kemari, karena tak bersisa sama sekali. Macam-macam. Ada pula yang meninggal nomor tetap aktif. Saya yang dapat, kaget. Kenapa nomornya masih kalian pakai? Saya bilang, buang lah ini, ganti nomor baru. Marah saya. Kenapa masih dipakai nomor ini? Terkejut saya. Sengaja nomor ini enggak kami buang. Kenapa? Karena masih banyak yang nagih. Oh, enggak jadi saya marah. Satu hari itu kadang sampai sekian orang masih menagih. Kalau kami buang nomor ini, khawatir kan? Karena di antara yang menghalangi ruh adalah utang. Bahkan orang yang mati syahid sekalipun, illad dain, kecuali utang. Nah, maka jangan sampai. Saya kalau mati, utang saya tak ada. Dari dulu saya memang tak berani mengutang. Berapa kali saya ditawari orang utang. Jadi nanti kalau saya mati ada orang yang nagih hutang, jangan percaya. Bohong. Saya tak pernah berhutang. Dari dulu, dari kuliah di Mesir, banyak buku catatnya. Tapi orang yang berhutang nggak bayar-bayar banyak. Hati antum tengok. Karena saya orangnya tak sampai hati. Makanya bank saya tidak pakai transfer banking. Itu cara saya untuk memprotek diri saya. Karena kalau saya boleh transfer banking nanti habis dia. Nah, jadi alasan saya, Ustadz minjam, aku nggak bisa transfer banking. Kalau mau cash kau datang. Nah, mudah-mudahan tak berdatangan orang harganya. Kalau Ustadz meninggal, apalah yang mengalir? Ceramah Ustadz ini mengalir. Selama antum tetap share ini, insya Allah mengalir. Diamalkan orang, taubat orang, jamaah. Mungkin pahala ceramah ini sudah tidak utuh lagi 100. Karena riya, karena sum'ah, karena ingin dipuji, karena ingin dikomen, tidak utuh lagi. Tapi insya Allah, entah 0, sekian persennya masih ada juga yang mengalir sedikit-sedikit. Yang dulu tolong pembebasan 100 sak semen, mungkin dibuatkan orang itu kamar mandi, dibuatkannya kelas, mungkin masih ada juga yang mengalir. Itulah yang lagi kita harapkan menghadap Allah SWT. Jadi dengan mengkaji mati itu, orang semakin bersemangat untuk hidup. Mengkaji mati bukan berarti orang putus asa untuk hidup. Dalam Islam dengan mengkaji mati, menurut yang saya rasakan dengan mengkaji mati, dengan mengingat mati, saya selalu berpikir bahwa tadi malam itu malam terakhir saya. Bismika Allahumma ahya wa amut. Mungkin ini malam terakhir aku ya Allah. Kalau ini malam terakhirku, berarti aku berhenti buat dosa. Kalau aku masih hidup besok pagi, berarti aku bisa beramal soleh. Tiba-tiba tadi malam tuh bangun. Saya tengok gelap. Oh, masih hidup lagi. Kenapa? Masih sakit digigit nyamuk. Saya tak tahan pakai AC. Kan di hotel dimanapun AC saya matikan. Baru saya paham makna AC itu gunanya untuk apa. Rupanya nyamuk itu lebih tak tahan dari saya. Jadi kalau hidup kan hilang dia. Nah, itu. Masih bangun lagi kita, alhamdulillah masih jumpa sama antum, masih bisa silaturahim, masih bisa beramal soleh. Habis ini nanti kita silaturahim dengan Ustaz Qurtubi,
Habis itu silaturahim pula dengan jamaah umroh. Jadi tak jadi. Habis itu masih lagi ada acara program-program. Allahumma ja'alil hayata ziyadatan li fi kulli khair. Kalau kau takdirkan aku hidup hari ini, jadikan ziyadatan li fi kulli khair, tambahan amal baik. Wa ja'alil mauta, kalau kau takdirkan aku mati, wa ja'alil mauta rahatan, kematian menjadi istirahat. Doa dari Nabi itu. Wa ja'alil mauta rahatan li min kulli syarr. Kalau kau takdirkan aku mati, jadikan kematian itu membuat aku istirahat dari segala perbuatan dosa. Jadi istirahat dari dosa itu ketika kita mati. Sebelum mati, godaan-godaan tetap ada. Tinggal lagi kemauan. Mau, takut, cemas, khawatir, atau tidak. Ketika lebih menang takutnya, nggak jadi dosa. Ketika lebih menang syahwatnya, jadi dosa. Pergulatan itu akan tetap kita lalui sampai kemari. Kalau udah sampai di sini nanti tenang, udah nggak ada dosa lagi. Jadi kalau ada orang yang risau, saya ini Pak Ustadz terlalu berat hijrah ini. Sabar, bilang mati aja ini. Setelah mati nanti istirahat insya Allah. Malaikat maut Pak Ustaz, istirahat itu bagi orang yang husnul khotimah, bagi orang yang taubat nasuha. Jadi kalau ada orang mengatakan marilah kita antar jenazah ini ke tempat peristirahatannya, kata siapa? Kata siapa mati itu istirahat? Apa istilahnya selalu orang bilang itu? Rest and peace, peace in rest, rib, rest and in peace. Istirahat dalam kedamaian. Saya rasa-rasa mau bawa spidol untuk nulis di bawah rib itu. Kata siapa? Siapa bilang mati itu istirahat? Mati adalah laporan pertanggungjawaban. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan. Ya, itulah mengapa selesai tausiah. Maukah Bapak Ibu memaafkan segala silap salah saya? Mau, kata dia. Rest in peace. Tapi kalau tidak, pipis-pipis gitu. Bukan peace. Mati itu sesuatu yang mengerikan. Tapi kematian juga kenikmatan yang luar biasa. Jangan habiskan air matamu untuk menangisi orang yang sudah kemari. Dalam Ar-Risalah Al-Qusyairiyah. Kenapa? Karena mereka yang sudah sampai kemari ini sudah mengalami 3. Sudah melihat malaikat maut. Sudah merasakan sakaratul maut. Dan sudah husnul khatimah. Insya Allah kalau kita husnul khatimah. Kenapa Ustadz tetap nangis kalau cerita tentang Nabi, tentang ibu, tentang orang meninggal? Kenapa Ustadz tetap nangis? Saya bukan menangisi mereka. Walaupun air matanya sama, raut wajahnya sama. Yang saya tangisi itu adalah, bisa tak aku husnul khotimah seperti mereka? Bisa tak aku mati itu sudah berwudu, sudah mandi, sudah. Saya kalau ingat ibu saya bawa dia menjenguk orang sakit di ruang ICU sampai belakang ini mengelupas karena terlalu lama di atas tempat tidur. Pulang di jalan, aku tak ada anak perempuanku. Kau laki-laki, adik kau laki-laki, dan kau sibuk, adik kau pun sibuk. Kalau bisa aku minta sama Allah, matilah aku tak pakai sakit. Betul dapatnya. Habis berwudu, sakit kepalanya, meninggal. Sedang puasa sunat hari Senin, habis makan sahur, habis mandi bersih. Aku bolak-balik memandikan jenazah. Dia bisa mandikan jenazah, mengkafani jenazah. Banyak jenazah yang sulit-sulit, macam-macam ku tengok, tak boleh diceritakan, menjaga aib orang mati. Kalau bisa aku mati sesudah mandi bersih. Habis mandi bersih, berwudu, tinggal mau sholat, meninggal dia. Persis macam yang dia inginkan. Apa yang dicakapkannya, dapatnya. Yang saya tangiskan tuh, bisa tak aku macam itu? Itu yang saya tangiskan, bukan masalah dia meninggal, dia udah pergi, dia udah tenang, dia udah selamat, dia sudah tenang. Kita bisa tak seperti itu? Dan apa yang kita terima itu adalah, kalau mau melihat orang punya kemuliaan, lihat sesudah mati. Karena kalau makanya menulis biografi itu, ketika meninggal ibu saya, orang datang melayat sampai sejauh-jauhnya, sampai orang di kampung tuh berdiri tahun 1900. Selama kampung ini berdiri, baru inilah orang meninggal seramai ini mendoakan, kata keluarga-keluarga saya. Dalam hati saya, aku nanti mati masih ada tak orang? Makanya saya selalu bercerita tentang mati itu bukan untuk jamaah. Jenazah pasti diuruskan yang sudah fardu kifayah, memandikan, mengkafankan, menyolatkan, menguburkan. Tak ada jenazah orang beriman. Yang selalu saya bahas itu
Saya sedang menasehati, menyadarkan diri saya bahwa kau nanti akan mati Abdul Somad, bahwa kau nanti akan dikubur, bahwa semuanya akan tinggal, bahwa semuanya akan tinggal. Jadi kalau saya berjalan melewati, naik saya sendirian menengok keris Ustadz Salim, rencong-rencong dari Aceh, saya bukan sedang melihat itu semua sebagai Abdul Somad. Saya melihat itu nanti santri-santri jamaah akan datang seperti melihat museum. Oh, ini almarhum dulu. Supaya dengan itu lebih bersemangat untuk beramal, supaya jangan sampai patah semangat, bosan melihat hidup. Jadi kalau ditanya apa yang membuat Ustadz terus bersemangat menyusun jadwal-jadwal ini, satu kunjungan 10 kali, pertama datang hari pertama 2, 3, 3, 2, 6, 10 titik mesti. Karena apa yang mau diharapkan nanti? Kalau orang-orang yang duitnya banyak, kaya, dibangunnya masjid banyak-banyak. Ustaz, tolong doakan saya selesai masjid ini 99 masjid baru saya meninggal. Ada yang diharapkan? Saya apa yang saya harapkan? Yang saya harapkan itulah, dari 60 menit itu masuk aja ke hati jamaah itu 6 menit, diamalkannya 1 menit, jadilah. Masa dari 100, 1000 orang, 2000 orang itu tak ada satupun yang beramal? Pasti ada 1-2. Dari 1000 orang itu tak ada satupun yang doanya dikabulkan Allah. Pasti ada orang-orang yang tulus ikhlas di situ. Oke lah yang di atas pentas itu nggak ada yang ikhlas, mau kampanye semua. Tapi yang di bawah-bawah itu, yang di pojok-pojok, yang bawa anak kecil, anaknya itu nanti, itu kan doa-doa orang-orang yang dianggap hampa itu sebetulnya. Bukan berarti yang berdiri di atas mobil melambai itu kan semua ilusi itu. Itu akan hilang itu semua, kenangan-kenangan. Memori yang hari ini viral akan diganti oleh memori yang lebih viral. Jadi dunia medsos ini mengajarkan kita tentang siap untuk tergantikan. Betapa hebatnya apa catwalk? Citayam. Iya, tergantikan dengan bertanya-tanya. Habis bertanya-tanya, muncul lagi yang baru. 3 adik-beradik, bapaknya yang paling tua. Itu tak lama lagi akan muncul lagi. Begitulah hidup. Setiap zaman ada orangnya, setiap orang ada zamannya, setiap tokoh ada masanya, setiap masa ada tokohnya. Tapi Buya Hamka sampai hari ini tetap mengalir pahala ke Buya Hamka. Dari mulai orang dapat hidayah karena tenggelamnya kapal Van der Wijk, sampai hari ini masih ada orang yang naik speed boat dari Batam ke Tanjung Pinang dengan lelehan air mata melihat Zainuddin ditinggalkan Hayati. Balik lagi speednya ke Batam, diulang lagi video yang sama, masih nangis juga. Saya bilang, apalah kalian ini? Nonton film kok nangis? Pulang ke rumah saya tonton sendirian di YouTube, menangis pula saya. Lihat sakitnya hati Zainuddin. Buya Hamka luar biasa. Tentu dia menulis itu dengan hati, maka sampainya ke hati. Belum lagi membaca tasawuf modernnya, belum lagi tafsir Al-Azharnya, belum lagi ceramahnya. Dengarlah, tulis di YouTube tuh, ceramah Buya Hamka MP3. Dengarkan suaranya berat, masuk ke hati, keikhlasan. Ternyata keikhlasan luar biasa. Mana pesantren Buya Hamka? Tak ada. Yang dilanjutkan oleh anak cucunya tak ada. Yang ada di Kauman Padang Panjang, santri-santri. Naik saya ke atas tablik akbar beberapa pekan, jadwal terakhir Sumatera Barat. Masuk ke Al-Azhar, Masya Allah, kalau sudah sebut Al-Azhar, Buya Hamka. Tapi yang melanjutkan adalah umat Islam. Jadi apa yang kita awali dengan niat lillah, maka Allah akan pasti. Mudah-mudahan semua amal kita ini lillah. Agaknya itu untuk penyemangat kita supaya terus bersemangat di 2023 ini insya Allah. Dan apakah Allah panjangkan umur kita, kita tidak terlalu putus asa, tidak pula terlalu berharap, karena di sini pun sejenak, di sini hanya kepastian, di sini pula menjadi ilusi, di sini sesuatu yang hakiki insya Allah. Mudah-mudahan dengan melihat dua sisi dari dua arah berbeda, kita punya mindset, punya perspektif yang baru tentang kehidupan dan kematian. Terima kasih. Aku lupa lihat. Astagfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.